kita akan membahas tafsir surat Ali Imran ayat 23, 24 dan 25. 3 ayat ya, satu topik pembahasan. Saya sempatkan di samping membaca tafsir Jalalain, saya juga baca tafsir Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah Qabasun min Nuril Qur'anil Karim. Kemudian juga Fidilalil Quran. Yang keempat, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Di antara tafsir-tafsir yang kita jadikan referensi untuk pembahasan ayat 23, 24, dan 25 ini, yang saya beri judul terpedaya dalam beragama. Terpedaya itu apa? Tertipu, salah jalan, tapi rumangsa bener. Rumangsa bener di dalam beragama sebenarnya salah. Sehingga paralel dengan pembahasan kemarin, setelah membahas inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Semua agama para nabi itu hakikatnya adalah Islam semuanya, karena merupakan syariat dari Allah, al-mabni ala tauhid, yang dibangun di atas prinsip ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan hanya ada di syariat teknis tentang tata cara ibadah atau aturan-aturan muamalah yang lain. Tetapi pondasinya, asasnya sama, yaitu tauhid. Kemudian kita bahas pada pembahasan terakhir pekan kemarin tentang hakikat iman dan Islam, bahwa berislam itu lahir batin, hatinya, lesannya, dan anggota badannya harus tunduk, patuh, taat, dan ittiba, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya berislam. Tidak cukup hanya hati, tidak pula cukup hanya perbuatan zahir, harus batinnya iya, zahirnya juga selaras. Itu berislam yang benar. Sehingga kemarin saya kutipkan kajian para ulama, tips agar kita beragama itu tidak salah jalan, ya, beragama supaya tidak salah jalan. Satu, berislam yang bersih dari bid'ah,
mengada-adakan dalam ajaran agama dan bersih dari hawa nafsu. Tips kedua agar kita selamat dalam beragama adalah as-sidqu lillah, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil a'mal, dalam beramal, dalam berislam. Yang ketiga, thayyibul mat'am, makanan kita yang kita konsumsi semuanya harus thayyib, sehingga daging yang tumbuh dalam diri kita semuanya tumbuh dari barang yang halalan thayyiban. Kalau daging yang tumbuh dalam jasad kita ini tumbuh dari barang haram, maka tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Artinya resikonya jasad yang tumbuh dari barang haram adalah amal kita akan terpengaruh, melenceng. Walaupun belajar agama dengan baik bisa melenceng karena tidak menjaga kesucian daging jasad tubuh kita. Ini yang kita harus hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang thayyib saja, yang baik-baik saja, yang halalan thayyiban, dan beramallah dengan amal soleh. Allah sambungkan, Allah jajarkan antara perintah makan yang baik dengan perintah beramal soleh, karena ada hubungan langsung antara makanan kita dengan perbuatan amal-amal kita. Saya ulangi lagi, karena ada hubungan langsung antara makanan yang kita konsumsi dengan amal perbuatan kita. Kalau konsumsinya bagus, amalnya akan bagus. Kalau yang dikonsumsi haram, maka amalnya akan terpengaruh melenceng. Ini tips agar kita berislam tetap lurus jejak, tidak melenceng, tidak menggak-menggok. Ya. Nah, hari ini kita membahas orang yang tertipu di dalam beragama. Ya. Tertipu rumongso bener, aslinya salah. Ya. Rasane atau rumangsane bener, rumangsane arep dadi ahli swarga, jebule ahli neraka. Sehingga judulnya Al-Ghurur Fiddin, tertipu dalam beragama. Ya.
beragama ning tertipu niku napa nggih? Kelewat. Kelewat itu ngertos nggih. Ya, keliru. Ya, keliru. Salah. Kelewat, gurur fitih. Ya. Yang mengambil topik ini atau memberi judul ini bisa kita dapatkan dalam Dilalil Quran. Dilalil Quran saya kutip juga menyebut tentang terpedaya dalam beragama. Ya. Kemudian tafsir-tafsir lain menjelaskan, sehingga saya resum, ya saya kumpulkan nanti menjadi bahasan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah mengaku beragama Islam, kita sudah beri tips agar dalam beragama Islam tidak salah, tidak lewat. Ya. Berikutnya kita belajari model yang tertipu agar kita menjadi orang Islam tidak tertipu di dalam berislam, orang kelewat. Ya. Kok kelewat sih? Apa itu bahasa Jampang? Ya kelewat ya. Kelewat tapi orang kenal itu loh. Jadi kayak kalau nembak itu nek dites kan kena ya, dari kena. Ini kelewat gitu, kena. Lenceng. Dulu bahasa zaman saya kecil di Jawa Timur kelewat gitu. Jadi saya terjemahkan kelewat, gurur, fitih, tertipu atau terperdaya di dalam beragama. Baik, kita awali dengan membaca dan menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi. Alam taro. A itu artinya apakah? Lam tidak, taro kamu melihat. Berarti nek digandeng menjadi alam taro. Apa kok orang weruh? Pasti orang apa kok orang lihat, orang nggak tekna. Terjemahkan orang nggak tekna. Ya. Ilal ladina maring wong-wong sing wis utu nasiban minal kitab. Utu diparingi nasiban minal kitab, bagian kitab. Maksudipun diparingi kitab Taurat. Kitab Taurat disebut nasiban minal kitab di dalam Jalalain. Bisa nanti kita lihat. Bahwa minal kitab di situ maksudnya adalah Taurat. Di tafsir lain diterangkan kenapa Taurat disebut nasiban minal kitab, karena termasuk bagian dari kitab-kitab Allah. Kitab Allah bukan cuma Taurat saja. Begitu, sehingga dibahasakan nasiban minal kitab, bagian dari kitab. Kitab-kitab Allah bukan cuma Taurat. Kemudian apakah orang gatekno wong-wong sing wis diparingi bagian kitab, yaitu kitab Taurat, yud'auna ila kitabillahi, dheweke padha disengi. Yud'auna itu diseru, diajak, dijeki, ya, disengi. Dijeki apa disengi? Diajak itu
disengi untuk dipasangi seng, disengi diceki atau disengi ila kitabillah, disengi ngugemi kitab Allah Subhanahu wa taala. Ngugemi ini pun apa itu? Napa Pak? Untuk berpegang teguh mengamalkan, ya. Ngugemi. Liyahkuma bainahum, go mutusna, yahkumu itu menghukumi atau mutusna perkara bainahum ning antarane dheweke kabeh, summa banjur yatawalla fariqum minhum, banjur yatawalla niku artose mlengos, berpaling, ya, berpaling ini jawane mlengos ya. Fariqun minhum, fariqun niku segolongan, segolongan niku apa jawane? Ya. Udah setengah ya. Ya pokoknya sekang wong-wong mau ana segolongan sing mlengos. Wa hum mu'ridun, wa hum mu'ridun, banjur sekang wong-wong mau napa niku? Mu'ridun itu ya berpaling juga, ya. Jadi agak sulit mencari padanan-padanan yang pas terhadap perbedaan kata yatawalla atau aradha di dalam bahasa Jawa. Diterjemahkan di sini mlengos karo nampik. Jadi mlengos karo moh, ya, nolak, muridun itu diterjemahkan begitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang diberi sebagian, diberi kitab, mereka diajak untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, untuk menghubungi perkara di antara mereka. Kemudian segolongan dari mereka berpaling dan mereka menolak untuk memutuskan perkara dengan kitab Allah tersebut. Zalika bi annahum kaya kuwe merga sebab disebabkan, ya. Qalu dheweke pada ngucap lan tamassanan naru, lan kuwi artine napa Pak? Tidak bakalan, ora bakalan, ya. Sekali-kali tidak akan. Ini bahasa Jawa ini napa Pak? Ora bakalan, apa ora gadang kertas nih. Nah, geni neraka ora gadang masa, ya, masu itu artinya nyentuh itu apa nih? Geni ora bakal nyenggol, ya, ora bakal nyenggol inyong kabeh.
nah ya, itu kami ya kami nyong kabeh tanas sanan naru geni neraka ora bakal nyenggol nyong kabeh illa ayyaman ma'dudat illa kejaba ayyaman cuma beberapa hari ma'dudat ya cuma beberapa ayyaman ma'dudat beberapa hari ora bakal kena geni neraka kejaba mong pirang dina tok. Nah ini yang kemudian kalimat berikutnya ini yang kemudian saya jadikan judul wa gharrahum fi dinihim. Wong sing ngomong ora bakal kesenggol geni neraka ya, ora bakal mlebu neraka kecuali beberapa hari itu gharrahum fi dinihim. Mereka ini tertipu dalam beragama mereka. Jadi ana menungsa sing rumangsa dadi ahli swarga ora bakal mlebu neraka asline jebule hakikate wong sing tertipu dalam beragama kelewat ya lewat nopo orang pas orang bener maka nu yaftaru dheweke pada kapusan bahasa di sini diterjemahkan kapusan ning jero agamane dhewek ya. Kapusan apa dening apa sing di anak-anak dhewek ya. Maka yaftarun itu kalau dalam bahasa Indonesianya yang mereka ada-adakan. Jadi omongan orang bakal mlebu neraka mesti mlebu surga itu omongane dhewek. Udu jaminan garansi saking Gusti Allah. Anggapane dhewek itu yang menipu mereka rumangsa bener dalam beragama dalam mengamalkan agama jebule asline klewat. Nah ana wong sing model kaya kowe ya ana wong ki diterangno Quran ya ana wong gemiyen wong sing diberi Taurat sapa sing diberi Taurat kaum Bani Israel lah siki wong Islam ana sing kaya piye modele apa ora rumangsa dadi ahli swarga ora bakal mlebu neraka kejaba sedela tok mlebu neraka paling sedela nyicipi tok lewat tok mesti bakal mlebune swarga sik ya ojo kelewat keliru rumangsa ahli swarga asline ahli neraka lagi kan silakan. Nah maka saya ambil judul ya, wa gharrahum fi dinihim wong sing klewat keliru dalam beragama tertipu terpedaya aslinya itu terpedaya di sini diterjemahkan kapusan awak kita rumangsa dadi ahli swarga jebule asline nanti di akhirat malah dilebokno neraka. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi kepriwe agar mengkone dheweke kabeh ingsun kumpulna ning sawiji dina ing kiamat ya. Sing ora dimamangna ora nana
mamang, ragu, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa wufiyat kullu nafsin, lan saben jiwa, saben wong, saben manusia bakal di wales, wufiyat diwales, maka sabat apa sing wis dilakokna wa hum la yuklamun, lan dheweke kabeh ora dianiaya, ora dikapitulani, ya, tidak dirugikan, tidak didolimi. Nah, ini terjemahan ayat 23 sampai 25. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baik, jadi setelah kita mengetahui terjemahan ayat 23, 24 dan 25, ini membahas tentang praktek beragama yang lewat, yang salah, tetapi rumangsane benar. Terkait dengan Bani Israel, praktek beragamanya Bani Israel. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang Bani Israel ini, orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan berulang-ulang, itu kalau mereka yang benar, itu luar biasa ibadahnya. Orang Yahudi zaman pada waktu itu kalau beribadah itu luar biasa, ya. Yang ahli ibadah, yang ulamanya, yang berpegang teguh pada Taurat, itu orang-orang yang luar biasa di dalam beribadah. Tetapi yang disorot dalam Al-Quran ini, mereka yang prakteknya menyimpang. Orang-orang Yahudi Bani Israel yang dalam beragama itu menyimpang. Kalau yang benar-benar yang lurus-lurus, itu luar biasa. Itu orang Yahudi. Yang di zaman itu mereka dimuliakan oleh Allah sebagai kaum terbaik di zaman, bangsa terbaik di zaman pada waktu itu. Karena mereka berpegang teguh kepada Taurat yang dibawa Nabi Musa. Ini yang harus kita fair, jujur ya, menyampaikan. Nah, tapi golongan orang yang menyimpang ini yang perlu jadi ibrah, pelajaran untuk kita agar kita tidak menyimpang seperti mereka. Dan penyimpangan mereka dijelaskan oleh Allah, penyimpangan segolongan orang-orang Yahudi Bani Israel. Kemarin pada pembahasan kemarin sudah saya terangkan 3 kejahatan besar orang-orang Bani Israel, orang Yahudi Bani Israel. 1, apa? Ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, membunuh para nabi. Nomor 3, membunuh para alim, para ulama dan dai-dai yang mengajak pada kebaikan. Ini 3 kejahatan besar. Ya. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang hurur atau tertipu, kapusan, keliwat dalam praktek beragama segolongan orang-orang Yahudi ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam ayat ke-23, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna
ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Apa kamu tidak memperhatikan orang yang diberi kitab Taurat? Mereka diajak untuk menerapkan hukum Allah, tapi segolongan mereka itu berpaling an qabuli hukmihi, berpaling dari Taurat dengan tidak mau menerima hukum Taurat. Ayat ini di dalam tafsir Jalalain diterangkan nazalat fil Yahudi, turun ayat ini kasus orang Yahudi. Zana minhum, ada orang Yahudi yang melakukan perbuatan zina. Kemudian fataha kamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini minta dihukumi oleh Kanjeng Nabi. Berarti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahakama alaihi birrajam. Birrajam. Rasulullah menghukumi dengan keputusan apa? Dirajam. Ya. Ketika diputuskan oleh Rasulullah orang Yahudi yang berzina ini dengan hukuman rajam, fa'abau, orang-orang Yahudi menolak. Ya, masuk putusan hukuman rajam. Faji'a bit Taurati fawujida fiha, maka didatangkanlah karena mereka menolak, datangkan Taurat. Ternyata didapatkan di Taurat hukuman orang berzina, hukuman pakai kitab Tauratnya orang Yahudi sendiri. Orang berzina hukumannya rajam. Jadi kisahnya seperti itu. Tapi mereka mau, padahal itu ajaran kitab mereka sendiri. Gitu kisahnya, ceritanya. Sehingga ketika dirajam mereka marah, ya, diputuskan untuk dirajam. Orang-orang Yahudi protes, ya, komplain. Nah, turunlah ayat ini. Alam taro, apa kamu tidak memperhatikan, melihat orang Yahudi yang diberi Taurat, mereka diajak untuk memutuskan perkara di antara mereka dengan kitabnya sendiri Taurat, mereka melengos, mereka menolak. Tsumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Mereka tidak mau hukum diputuskan dengan kitab Taurat mereka sendiri. Gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di ayat 24, kenapa mereka itu tidak mau? Zalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka
kecuali beberapa hari saja. Kami ini kekasih Allah, kami ahli surga, kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari. Wes ora usah nganggo Taurat, nggak usah memutuskan pakai Taurat. Kalau kita ini sudah jadi kekasih Allah dan jadi ahli surga, paling nek neraka mung pirang tinanda gitu. Perkataan atau keyakinan mereka bahwa mereka menjadi kekasih Allah, ahli surga dan tidak akan masuk neraka, itulah ghurur, itulah terpedayaan mereka dengan pikiran, perasaan, ucapan mereka sendiri itu, yang akhirnya membuat mereka menolak ajaran agamanya sendiri, kitabnya sendiri. Penyebabnya karena dia merasa sudah jadi ahli surga, merasa sudah menjadi kekasih Allah, merasa tidak akan masuk neraka. Pikiran dan perasaan serta ucapan seperti itulah yang membuat mereka terpedaya, tertipu, kapusan. Akhirnya dalam beragama kelewat, mereka tidak tipis, tidak pas, orang gitu. Itu yang kemudian disebut oleh Allah wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaf'alun. Ucapan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Pikiran mereka dan perasaan merasa menjadi kaum kekasih Allah, bangsa yang jadi kekasih Allah, itu adalah ucapan, pikiran dan perasaan yang mengada-ada, bukan garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan mereka tertipu di dalam beragama. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. Coba bayangkan bagaimana kalau nanti kami kumpulkan mereka di akhirat, setelah dibangkitkan dikumpulkan oleh Allah di hari yang tidak ada keraguan, yaitu di akhirat kelak. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Hari yang pada waktu itu semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya, semua orang akan mendapatkan balasan setimpal dengan amalannya. Lah sekarang kalau sudah mengaku ahli surga, tapi kelakuannya maton, zina, mendem, mabuk-mabuk, mateni wong, nyolong, korupsi, kok terus ngaku rumangsa dadi ahli surga, ketemu pirang perkara. Itu kata Allah. Bagaimana kalau mereka kelak dikumpulkan hari kiamat, kemudian hari itu memang harus semua orang dibalasi sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi jangan sampai merasa menjadi kekasih Allah, amalannya leceng jauh, bukan amalan yang dicintai Allah. Nggak bisa. Hari kiamat yang akan menghakimi, memutuskan perkara adalah Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah maha tahu semua perilaku perbuatan manusia hambanya. Hari yang semuanya akan diputuskan secara adil, tidak bisa disuap. Itu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
wa wufiyat kullu nafsin, semuanya akan dibalasi secara sempurna sesuai dengan amalannya. Jadi antara amalan dengan balasan di hari kiamat besok itu mesti selaras. Gak bisa ahli maksiat kok rumangsa dadi ahli surga. Lalu jenenge beragama sing kliwat. Saya ulangi ya, ahli maksiat rumangsa dadi ahli surga. Nah itu tertipu dalam beragama. Agama itu mengajarkan yang benar. Kalau ahli surga amalannya ya mesti benar. Gitu loh. Jelas ya Pak? Jelas. Nah, kalau begitu berikutnya kita simpulkan. Kan sudah penjelasannya sudah jelas ya. Ayat 23, 24, 25. Sehingga pada hari kiamat itu Allah tutup dengan kalimat wahum lailam, tidak ada kezaliman, tidak ada orang taat lebur neraka, ahli maksiat lebur ke surga. Itu dasar komenti, tidak ada. Ahli maksiat ke neraka, taat ke surga. Aja diwalik. Bahwa lain tidak ada orang begitu. Nah, maka perilaku orang Yahudi yang dia ahli maksiat tapi rumangsa dadi ahli surga, rumangsa dadi kekasih Allah, itu al-ghurur fil din. Ya, wa gharrahum fi dinihim. Mereka tertipu dalam beragama mereka. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang-orang yang gharrahum fi dinihim ma kanu yaftalun, orang yang bikin ucapan atau keyakinan yang mengada-ada sehingga menipu diri mereka sendiri dalam beragama. Satu, mereka ini adalah orang yang beragama tetapi atawalli anil qabuli bihukmillahi, beragama tetapi menolak syariat hukum agamanya Allah sendiri. Ngaku Islam ning moh syariat Islam. Niku wong Islam sing kliwat berislam ora trep. Ya. Jadi Sayyid Qutb dalam Fidilalil Qur'annya itu menerangkan praktek orang Yahudi yang salah tertipu dalam beragama di ayat ini mirip praktek wong Islam sing ngaku Islam ning nolak syariat Islam, menolak syariat Islam, ngatur ekonomi, ngatur pemerintahan, ngatur muamalah, ya, budaya dan sebagainya. Jadi menganggap beragama itu urusan pribadi dengan Tuhannya, jangan ikut-ikutan dalam urusan muamalah, urusan pemerintahan, urusan politik, urusan ekonomi. Orang Islam yang menolak syariat Islam dalam urusan-urusan kehidupan manusia itu contoh orang yang tertipu dalam berislam, persis mirip tertipunya orang Yahudi yang menolak syariat Allah di dalam pembahasan ayat ini.
Silakan cek di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Atau di dalam kitab Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, ya, itu saya saya modifikasi, ya, redaksinya, yaitu ibahut tahakum ila kitabillahi thumma yasumuna annahum ahbabullah. Ini redaksi resum atau dari saya meringkas dari Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, yang maknanya, ya, ibahut tahakum, menolak berhukum ila kitabillah, kepada kitab Allah, menolak berhukum dengan kitab Allah. Summa, kemudian ya seluruhnya mereka menganggap annahum ahbabullah, menganggap diri mereka itu kekasih Allah. Praktek beragama yang menolak syariat atau kitab, ajaran kitab Allah, terus ngaku-ngaku rumangsa jadi kekasih Allah, nanti ahli surga. Ini pertama. Orang yang tertipu di dalam beragama, tidak matching, tidak selaras, mengaku jadi kekasih Allah, menolak ajaran syariat kitabnya Allah, itu ketemunya piye? Kalau mau merasa atau mengaku atau mengklaim sebagai kekasih Allah, ya harus konsisten, komitmen, taat, patuh, tunduk, pasrah, taslim maring syariatnya Gusti Allah. Nah, itu nanti paralel dengan pembahasan kemarin, ya, yaitu kalau kita itu pengen menjadi kekasih Allah, fakul inni aslamtu wajhiya lillahi, aku serahkan wajahku, maksudnya adalah jiwa ragaku kepada Allah. Itu ayat kemarin, ya apa namanya, pembahasan di ayat sebelumnya. Dua, orang yang tertipu dalam beragama rumangsa bener dan lan dadi ahli swarga, padahal aslinya kliwat. Orang trep adalah mereka yang dalam beragama al-udwanu ala awliya illahi wa ahbabihi, rumangsa bener padahal mungsuhi. Al-udwan itu memusuhi aulia Allah, wali-wali Gusti Allah, wa ahbabihi, dan kekasih-kekasih Allah. Ngaku utawa rumangsa agamane bener padahal prakteke memusuhi para ulama, para kiai, para dai. Itu jelas beragama sebelah. Apa maning nganti wani mateni, Pak, Bu, mateni menungsa liya tanpa alasan yang bener, itu dosa. Luweh dosa maning sing dipateni iki dai, kiai, ustaz, ulama. Jelas ya? Ya, mateni menungsa itu dosa gede. Luweh gede maning sing dipateni nabi. Nah, tandane wong beragama kliwat ora trep, rumangsa bener padahal mungsuhi, sing dimungsuhi ulama, sing dimungsuhi kiai.
sing dimungsuhi ustaz, sing dipateni nabi siki wis ora ana. Nek ana nabi zaman Bani Israel mateni nabi, lho iki jelas. Ya, makanya saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ya, orang membunuh itu dosa besar. Tapi kalau membunuh kok sing dibunuh ulama, dai, nabi, lebih cilaka betul. Ya. Orang mencuri itu dosa besar. Ning nek mencuri, mateni, dilakoni ning tanah haram, kuwi dosa. Jadi ada sesuatu itu yang dia menjadi lebih besar lagi resikonya. Membunuh orang itu dosa besar dan resikonya besar. Tapi kalau yang dibunuh itu para ulama dan para nabi, maka resikonya lebih besar. Nah ini membunuh para nabi seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, saya sudah bahas kemarin. Ya. Kok mengaku ahli surga, mengaku rumah sebenar dalam beragama, nah, itu silakan. Baik membunuh para nabi atau para ulama, para alim, para dai. 3, ya, orang yang merasa benar ahli surga dalam beragama, dia membuat ucapan yang mengada-adakan atas nama Allah, al-iftira'u 'alallahil kadhib, membuat ucapan-ucapan yang mengada-ada. Contohnya lantanas sanan naru illa ayyaman makdudat, kami tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari saja. Ada tafsir yang menjelaskan beberapa hari itu 7 hari seperti saya terangkan kemarin. Ada tafsir lain menjelaskan paling ya maksimal 40 ya, ada yang menyebutkan 40. Itu adalah ucapan mengada-ada dalam agama. Bahasa Arabnya al-iftira, ucapan mengada-ada, gawe-gawe. Cara jalannya apa ya? Omongan gawe-gawe ya? Ngarang, omongan ngarang dewek. Itu yang ketiga, orang yang dalam beragama tertipu, ya, terperdaya. Yang keempat, al-tajarrudu ala ma'asilah. Tajarrud itu berani, kelewat berani atau bahasa vulgarnya nantang, ala ma'asilah, dalam maksiat kepada Allah. Pak, wong maksiat niku dosa, senajan sembunyi-sembunyi, diem-diem, nggih, dosa. Tapi nek wong maksiat tajarrud kuwi nantang. Nah, apa ya tajarrud itu? Berani, apa namanya? Ya. Apa ngedeng maksiate? Ana wong maksiat mendem umpet-umpetan, ana wong mendem malah ning prapatan. Ya ana lah itu tajarrud. Apa? Nganu bahasane kok kene. Ngedeng-ngedeng maksiate, nantang Gusti Allah. Orang apa punya artis-artis
Hollywood misalnya gitu. Ya, ini nantang dalam maksiat, nantang Gusti Allah. Saya bahasakan juga begitu. Jadi apa namanya, orang yang ngeden-ngeden maksiat apa bahasanya? Semoga beliau dari maksiat nih apa terang-terangan, ada terang-terangan namanya mujaharah. Nah ini ada tajarruh, bahasa Arabnya beda-beda memang. Mujaharah itu terang-terangan, ya. Iki orang terang-terangan. Bahasa Jawa ini nyolok beriman. Boleh terserah pilih bahasa dengan. Oh masih ya tuh nyolok beriman gitu. Mendenang ngarep pondok lah di utara Medina di kota. Ini lingkungan masjid, lingkungan pondok, mendenang itu kan kurang ajar banget. Apa dengan omah kiai ini misalnya gitu. Ya Allah ya Rabbi. Seperti itu ya Allah model baik. Nah itu orang yang tertipu di dalam beragama, dia melakukan maksiat dilakukan terang-terangan atau tadi ya nantang Gusti Allah. Bisa dilihat keterangan kalimat seperti itu di dalam Taisirul Karimir Rahmat fi Tafsir Kalamil Mannan tentang orang yang tertipu di dalam beragama. Jadi ringkasnya Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan satu riwayat hadis dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayun nasi asadul adatan, manusia siapa yang paling keras siksaannya nanti di akhirat yaumul qiyamah?" Qala, kanjeng Nabi dawuh, kanjeng Nabi jawab mengatakan dulu, rajulun qatala nabiyyan, wong sing wani mateni nabi. Atau yang kedua, man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar, wong sing mateni dai utawa ulama orang alim yang amar ma'ruf nahi munkar. Mateni wong sing amar ma'ruf nahi munkar. Dua orang mateni nabi utawa mateni wong sing amar ma'ruf nahi munkar itu wong sing paling keras nanti siksanya di neraka. Kalau kanjeng Nabi menerangkan mateni nabi utawa mateni dai sing amar ma'ruf nahi munkar itu siksanya paling keras, kok rumangsa paling bener agama ini ahli swarga lan tertipu dan beragama. Maka hati-hati aja nganti mungsuhi wong sing alim, orang alim, para ulama yang menerangkan ajaran agama, wong sing jejeg, wong lurus kok dimungsuhi. Mungsuhi rumpun sada di wong bener ahli surga ya tertipu dalam beragama. Al-Qur'an gharrahum fi dini, tertipu dengan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan dan kajian tafsir kita di dalam pembahasan surat Al-Imran ayat ke-23, 24 dan 25. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu seharusnya dari sudah terima ayat 23, 24 dan 25. Tapi yang dimaksud Allah sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada saudara sekalian yang hadir semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kita pasangan dan kemuliaan kita semua. Kita tetap kaji akan pada kesempatan ini dengan kata alhamdulillah bersama-sama. Dan berkata majlis. Subhanallah.